lempeng total adalah angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap-tiap 1 mili atau 1 gram sampel makanan yang akan kita periksa. Angka lempeng total atau ALT ini memiliki persyaratan perhitungan. Adanya jumlah angka lempeng total yang ditemukan pada suatu sampel dapat dijadikan acuan bahwa sampel tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adapun untuk batas persyaratan perhitungannya, yang pertama, mikroba yang dapat dihitung 30 sampai 300 koloni. Yang kedua, kurang dari 30 koloni dianggap cemaran. Yang ketiga, lebih dari 300 koloni atau tak terhingga sehingga tidak dapat dihitung. Yang keempat, jumlah faktor adalah jumlah koloni dikali faktor pengenceran. Yang kelima, perbandingan jumlah bakteri dan pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang akhir dengan pengenceran yang sebelumnya. Yang keenam, jika sama atau kurang dari 2, maka hasilnya dirata. Yang ketujuh, jika lebih dari 2, digunakan pengenceran sebelumnya. Ada beberapa kemungkinan lain yang berbeda dari cara perhitungan angka lempeng total, yaitu antara lain yang pertama, bila satu di antara petri dari pengenceran yang sama menunjukkan jumlah 30 sampai 300 koloni, dihitung rata-rata kedua cawannya dikalikan faktor pengenceran. Yang kedua, bila pada cawan petri pada kedua tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah antara 30 sampai 300 koloni, maka dihitung jumlah koloni dan dikalikan faktor pengencerannya, kemudian diambil rata-rata. Jika pengenceran yang lebih tinggi didapat jumlah koloni lebih besar dari 2 kali jumlah koloni pada pengenceran di bawahnya, maka yang dipilih tingkat pengenceran terendah. Misalnya, pada pengenceran 10 pangkat minus 2 diperoleh 140 koloni, dan pada pengenceran 10 pangkat minus 3 diperoleh 32 koloni. Maka yang dipilih jumlah koloni pada tingkat pengenceran yaitu 10 pangkat minus 2 karena dia lebih, yaitu 140 koloni karena dia lebih tinggi dari koloni yang sebelumnya. Yang ketiga, bila dari suatu seluruh cawan petri tidak ada satu pun yang menunjukkan jumlah antara 30 sampai 300 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai angka lempeng total terendah. 4. Bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan dan bukan disebabkan karena faktor inkubatornya, maka angka lempeng total dilaporkan sebagai kurang dari 1 dikalikan faktor pengencer terendah. Yang kelima, bila jumlah koloni per cawan lebih dari 300, maka cawan dengan tingkat pengenceran tertinggi dibagi dalam beberapa sektor, yaitu 2, 4, dan 8. Jumlah koloni dikalikan dengan faktor pengencerannya. Yang
200 dari bagian cawan, maka jumlah koloni adalah 200 dikali 8 dikali faktor pengenceran. Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu koloni dihitung satu koloni. Yang kedua, dua koloni yang bertumpuk dihitung satu koloni. Yang ketiga, beberapa koloni yang berhubungan dihitung satu koloni juga. Yang keempat, dua koloni yang berhimpitan dan masih dapat dibedakan dihitung dua koloni. Yang kelima, koloni yang terlalu besar, lebih besar dari setengah luas cawan tidak dihitung. Yang keenam, koloni yang besarnya kurang dari setengah luas cawan dihitung satu koloni. Nah, yang akan kita lakukan adalah nantinya kita akan melakukan pengenceran bertingkat. Jadi, sampel yang akan kita gunakan akan kita encerkan secara bertingkat. Di dalam arti, tingkatan itu berarti 1/10, 1/100, dan 1/1000, dan seterusnya. Pengenceran adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Kemudian, dari pengenceran tersebut akan kita ambil lalu kita masukkan ke dalam media pertumbuhan. Setelah itu kita akan melakukan inkubasi dan kita akan melihat apakah setelah diinkubasi ada hasil pertumbuhan mikroorganismenya atau tidak. Jika ada hasil pertumbuhan mikroorganismenya, kemudian akan kita hitung berapa jumlah koloninya. Lalu apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan? Yang pertama, alat ini cawan Petri, tabung reaksi, rak tabung, bola hisap, pipet tetes, inkubator, dan koloni kontur. Bahannya yaitu sampel makanan, Aquades, NaCl, media agar, dan kapas. Terakhir, prosedur kerjanya. Disiapkan tabung reaksi dan cawan Petri yang steril masing-masing 3 buah dan diberi label 1, 2, dan 3. Dibuat media agar yang sesuai, dimasukkan Aquades 1:9 dari 3 gram adalah 27 mili dan ditutupi dengan kapas. Dipipet sampel sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung 1, lalu homogenkan. Pengenceran 10 kali. Diambil 1 mili dari tabung 1, masukkan ke tabung 2, lalu homogenkan, yaitu pengenceran 100 kali. Terus diambil 1 mili dari tabung 2, dimasukkan ke dalam tabung 3, lalu homogenkan, itu pengenceran 1000 kali. Dan selanjutnya dipipet sebanyak 0,1 dari tabung 2, lalu letakkan ke dalam Petri dish atau cawan Petri 1, lalu ditutup. Lalu dipipet lagi sebanyak 0,1 dari tabung 3, lalu diletakkan ke dalam Petri dish atau cawan Petri lalu ditutup kembali. Dipipet sebanyak 0,1 dari tabung 3, lalu letakkan ke dalam Petri dish 3, lalu tutup. Tuang media agar ke masing-masing cawan Petri sebanyak 20 mili, kemudian ditutup dan dihomogenkan. Dibiarkan sampai memadat dan dibungkus dengan kapas perkamen dengan posisi terbalik.
Lalu masukkan ke dalam inkubator selama 24-48 jam dan dihitung jumlah bakteri dengan menggunakan koloni kontrol. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau salah, mohon dimaafkan. Saya baru belajar juga, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.